Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. La haula wala quwata illa billah, amma ba'dah. Saudara semua, kali ini saya bertemu lagi dengan saya Mbah Mirat Channel ya. Kali ini saya kedatangan tamu, kebetulan ya, anggota Banser semua. Kebetulan kami kedatangan tamu kehormatan dari jajaran Ansor Banser wilayah, yaitu ada Mas Slamet yang menjabat sebagai Sekwil GP Ansor Kalimantan Tengah, beliau, dan juga Komandan Rojikin yang mana menjabat Wakasat Banser Kalimantan Tengah. Nah, nantinya kita akan mengobrol-ngobrol santai mengenai program, mengenai motivasi. Mungkin banyak kata yang akan disampaikan oleh beliau-beliau sebagai senior-senior kita. Kita hari ini ngobrol berada di kafe terang benderang ya, bukan kafe remang-remang. Namun sebelum ngobrol kami dilanjutkan, silahkan pemirsa nanti bisa like, subscribe, juga share. Jangan lupa juga tekan tombolnya. Mudah-mudahan bisa menjadi berkembangnya channel ini berkah dunia akhirat, amin Allahumma amin. Ya, jadi nantinya semua apa yang perbincangan malam ini hari ini nanti bisa disampaikan oleh Mas Slamet sebagai Sekwil Sekretaris Wilayah GP Ansor Kalimantan Tengah dan juga Komandan Rojikin sebagai Wakasat Banser Kalimantan Tengah. Silahkan Mas Slamet. Ditaruh sini aja cukup aja ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa kafa. Salatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi washabihi wa man ihtada. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Sedaya kemawon yang saya hormati beliau Ustadz Sumirat, nggih, beliau adalah Ketua MWJ Nahdlatul Ulama Kecamatan Danau Selulup. Kemudian sahabat-sahabat Banser unsur Satkoryon ya, Satkoryon Kecamatan Danau Selulup Kabupaten Seruyan Kalimantan Tengah, yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa ngumpul ngopi bareng dengan sahabat-sahabat Banser yang saya kira luar biasa. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, yang sebanyak-banyaknya. Sambutannya sungguh luar biasa ya. Luar biasa apa biasa di luar ini Dan? Biasa di luar. Jadi karena sudah terbiasa di luar, enggak begitu luar biasa gitu ya. Banyak kemana-mana. Baik, jadi kami sangat bersyukur ya bisa menyempatkan waktu sebagaimana program kita, program Gerakan Pemuda Ansor Kalimantan Tengah untuk periode kali ini. Kita memang menggalakkan program silaturahmi turba ya, turun ke bawah. Kenapa? Dengan turun ke bawah, maka kita akan bisa menyerap, kita mendengar, kita bisa saling diskusi, kita bisa saling berdiskusi ya. Jadi perihal apa yang kemudian bisa menjadi bahan untuk kami menambahkan program-program yang sekiranya lebih realistis di zaman sekarang. Karena kebutuhan untuk Banser, Ansor ke depan itu ya luar biasa. Ya bolu-bolu, rengginang, dulu sekarang. Meskipun ya Banser ya tetaplah Banser. Ya kan? Banser itu tidak akan berubah.
Banser itu akan selalu menghargai prinsip-prinsip sebagai penjaga ulama, penjaga negara, ya kan, penjaga NKRI. Saya gambarkan salah satu contoh ya, yang tadi saya sampaikan di sana pada saat kegiatan tadi di Blaser, bahwa segarang-garangnya Banser, meskipun pakai baju loreng, meskipun pakai sepatu yang mantep. Nah, jadi salah satu contoh di perhelatan 17 Agustusan biasa kan ada parade-parade, ada lomba-lomba, ada pagelaran-pagelaran. Nah, satu ketika ada lomba gerak jalan PBB, baris berbaris kan, sampai pada saat di Blaser kan diajari juga. Jadi saking semangatnya, hadiahnya juga menarik, teman-teman Banser itu ikut macae penampilannya itu ya luar biasa, kayak Kopassus. Karena Banser itu kan ketika memang dipersiapkan untuk mantep ya mantep, dipersiapkan untuk disiplin ya disiplin. Pada saat itu menggunakan seragam lengkap, pakai sarung tangan, pakai sepatu PDL yang tinggi, ya kan. Ininya juga dikalungi pakai sal, ya kan. Jadi dari start itu luar biasa, pripit, ya kan. Start maju, itu selama perjalanannya itu istrinya aja negur itu nggak noleh sama sekali. Jadi saking semangatnya, saking profesionalnya, terus berjalan dari pos penilaian pertama, pos penilaian kedua masih tegak, kayak Kopassus lah pokoknya ya. Tetapi mendekati finish yang sudah yakin, bahwa penonton juga yakin ini Banser juaranya. Dilala di tikungan itu, di situ ada Pak Yai lagi duduk. Jadi spontanitas akhirnya apa? Barisan bubar. Karena masing-masing itu nyalami Pak Yai satu-satu. Karena takdirnya. Betul. Jadi juara perlombaan itu nggak penting lagi, manakala di situ kita sudah ketemu Pak Yai. Jadi nilai-nilai tentang takzimnya Banser, tentang tawaduknya Banser itu bisa kita lihat di situ. Bisa ditawar ya. Memang tidak merubah pola pikir daripada Banser. Itu salah satu contoh kecilnya lah. Kemudian saya lanjut lagi tadi terkait dengan silaturahmi ini. Selanjutnya kita PWGP Ansor juga ada beberapa program yang kemudian nanti kita sampaikan, guys. Kita sampaikan tentunya sebelum sampai ke PAC, garis koordinasinya kita komunikasikan dengan PC-PC se-Kalimantan Tengah. Jadi untuk saat ini yang sedang kita godok ya, yang sedang kita garap itu yang pertama terkait dengan program UMKM. Yang selanjutnya program KTA-isasi. Artinya sampean-sampean kan belum punya KTA ya. KTA yang secara nasional. Jumlah Banser sampai hari ini itu 7 juta lebih. Menyamai TNI dan iya, lebih dari TNI. Bahkan ada pengamat dari luar negeri yang terheran-heran dengan Banser. Jumlah segitu banyaknya tapi nggak memberontak seperti itu. Jumlah segitu banyaknya tapi tidak ada niatan sedikit pun untuk memberontak. Coba kalau misalkan Banser disenjatai kemudian memberontak. Dari segi pasukan mungkin kalau kudeta itu lebih dari cukup. Betul, sudah dari cukup. Tetapi melihat dari sisi historis bagaimanapun juga Banser, Ansor, NU, tentunya kita tahu bersama, sama-sama ketahui bahwa
Ansor Banser NU khususnya itu turut membidani lahirnya NKRI. Mana mungkin kita yang kemudian melahirkan, kemudian kita merawat, terus mau bikin kisruh ya, acak-acak negara kita, mau bikin ruwet kata Pak Jokowi itu kan nggak mungkin. Artinya kita jangan pernah malu mengakui, diakui atau tidak diakui, kita itu bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia. NKRI. Betul ya, sampai sekarang kan satu-satunya ormas terbesar yang kemudian pasang badan manakala, mohon maaf, sempalan-sempalan organisasi lain mencoba untuk membentuk negara ini menjadi kacau. Nah, seperti itu. Jujur kita kan kadang sendirian. Nah dari situ karena kita meyakini bahwa kita pemilik negara ini, jadi nggak mungkin kita bikin masalah di negara yang kita cintai. Itu terkait dengan masalah program ya, program nantinya. Jadi 7 juta itu manakala tidak tersusun dengan rapi ya, administrasinya, kemudian nama-nama atau KTA dari sahabat-sahabat anggotanya itu belum tersimpan dengan rapi, tersusun dengan rapi ya, barangkali mungkin kemudian dianggap hanya ngaku-ngaku kan, sekedar slogan seperti itu. Kita tahu untuk saat ini sahabat-sahabat kita di Banser itu tidak hanya monoton ngurusi masjid, ngurusi pengajian, ngurusi apa, tapi alhamdulillah sampai hari ini kader-kader kita itu sudah nyebar di semua komponen ya. Ada yang alhamdulillah ketua umum kita sendiri kan jadi menteri agama, ada yang kemudian jadi anggota parlemen ya kan, anggota legislatif di parlemen, bahkan ada juga yang jadi pemimpin daerah, kepala daerah, baik bupati, baik wali kota, bahkan wakil gubernur. Nah seperti itu. Artinya kita jangan pernah minder sebagai Banser kemudian ya fungsinya hanya untuk jaga-jaga tok. Apalagi setiap Desember ini, setiap Desember yang notabene kita setiap tanggal 25 Desember bekerja sama dengan baik aparat kepolisian ataupun TNI yang sama-sama yang kita harus garis bawahi adalah menjaga keamanan negeri ini. Bukan semata-mata menjaga gerejanya, tapi menjaga keamanan negeri ini yang biasanya pas di bulan-bulan itu muncul isu-isu teror, isu-isu yang seperti itu. Jadi bukan kita menjaga gerejanya secara khusus, tetapi kita lebih menjaga keamanan negara ini. Seperti itu sahabat-sahabat. Jadi terkait dengan UMKM tadi juga kita itu sering lantang ya kan, siapa kita? Banser NU, NKRI, harga mati. Tapi jangan sampai kemudian karena di dapur tidak ada beras kita jadi mati kan, seperti itu. Jadi artinya balance, seimbang antara kita berorganisasi juga. Jangan lupa dengan miniatur organisasi yang terkecil, yang terdekat dalam keluarga kita, yaitu ya keluarga kita sendiri. Artinya harus balance. Kita jangan sampai tertinggal dengan kemajuan zaman. Artinya yang seperti ini, saya itu senang ini. Saya tadi mikir, ini mau ngapain ini Pak Ustadz ini? Sekalinya jadi YouTuber. YouTuber hari ini adalah bagian dari prospek usaha yang sangat menjanjikan, yang sangat cuan ya, seperti itu. Jadi barangkali mungkin Pak Ustadz untuk saat ini yang menonton channel ini jangan lupa subscribe, like dan komen. Nah, jadi nanti sebarkan ya Pak Ustadz di
sama-sama lah kita membantu yang kemudian mudah-mudahan menjadi amal untuk pemirsa sekalian seperti itu. Salah satu himbauan dari komandan tertinggi kita kan juga kita harus bersama-sama menggalakkan perang dalam dunia medsos kan gitu dan betul ya. Nah era sekarang itu justru garis-garis kiri itu banyak yang menggunakan fasilitas ini untuk menyerang NU sendiri dan ya. Garis kanan Ya. Garis kanan itu ya. Jadi gini, apa namanya, peranan medsos itu sangat penting. Hari ini mungkin anak kecil aja itu tinggal apa namanya nyebut tahu, nanti yang keluar tahu di Google kan seperti itu. Itulah canggihnya apa namanya teknologi zaman sekarang. Artinya kita juga jangan sampai ketinggalan. Kita jangan alergi juga dengan apa namanya teknologi, dengan medsos. Yang diwajibkan atau yang semestinya ialah memanfaatkan medsos itu sendiri untuk kegiatan-kegiatan yang seperti sekarang Pak Ustadz sampaikan ini. Media penyebaran dakwah. Betul. Karena perang di media sosial itu sangat luar biasa. Di kubu sebelah, mohon maaf ya, di sebelah itu sampai gaji orang itu sebulan 10 juta untuk perang itu. Makanya sampai kadang itu kalau ngetek di Google misalkan ya, tahlil gitu ya, itu yang keluar itu bukan yang dari kita. Iya, rating pertama justru dari kubu-kubu. Justru orang yang kemudian mendefinisikan tahlil itu sesuatu yang bid'ah, sesat dengan segala dalil-dalil versi mereka. Jadi kita juga nggak harus melek teknologi, harus sering apa namanya rajin-rajin membaca ya, literasi itu. Jadi budaya membaca itu untuk saat ini kan berkurang, Ustaz. Kurang. Jadi lebih senang ya, mohon maaf, TikTok kan juga nggak masalah selagi untuk misalkan melihat konten-kontennya Gus Baha ya kan, konten-konten yang isinya misalkan siapa lagi yang apa sih namanya, dalam beragama itu santun ya kan, baik penyampaiannya ataupun ajaran yang disampaikan itu adem, kayaknya mengajak kita itu betul-betul memperbaiki diri kita, mengajak kita itu sama-sama beribadah sebagaimana mestinya, bukan ngejak perang, ngejak musuhi pemerintah, ngejak makar, nganggap pemimpin kita taugut, ya kan? Mungkin selama ini kan yang lagi ngetren yang seperti itu. Iya betul, makanya kita Banser itu jangan sampai ketinggalan, kita harus mikir. Ya saya sepakat ini, yang seperti ini nih luar biasa ini. Jadi nanti jenengan ibaratnya ya jangan bosen lah, yang seperti ini harus tetap kita gali. Nanti kapan-kapan dengan narasumber yang lain kita apa namanya diskusikan perihal ini. Terus terkait dengan KTA nanti tiap cabang ya itu nanti kita minta adminnya. Jadi kita godok di Kalteng itu sebetulnya itu yang sudah tercatat sebagai anggota itu berapa sih? Nanti ada kita bikin database yang jelas ya. Ternyata di Seruyan anggota Bansernya itu 1000 kurang 800 misalkan ya. Ya ataupun di Palangkaraya mungkin ini beliau dan Rojikin ini Wakasat Korwil ya, Wakasat Korwil Banser Kalimantan Tengah. Dan dulu beliau itu ya tulang punggung daripada kaderisasi yang ada di Kalimantan Tengah Banser, karena beliau itu dulu Asrendiklat. Asrendiklat itu apa? Asisten Perencanaan Pendidikan dan Latihan. Luar biasa kan? Termasuk sahabat-sahabat yang ada di sini itu hasil karya beliau, tentunya dengan kerjasama dengan sahabat-sahabat yang lain, kan seperti itu. Masuk paling berperan dalam lahirnya Banser di Kalimantan Tengah beliau. Untuk periode-periode sekarang, meskipun kita tidak menafikan dulu pun sudah ada Banser, dulu pun ada kaderisasi, tapi periode medio tahun berapa Anda? 2015 sampai sekarang ada peranan beliau di tumbuh kembangnya Banser di Kalimantan Tengah. Karena kita juga
kebetulan seneng Ustadz. Berorganisasi itu jangan sampai kemudian yang terpenting itu kan niat kita di situ tuh mau apa. Saya berharap kemudian niat sahabat-sahabat sekalian, komandan-komandan sekalian itu satu aja, niatnya untuk berkhidmat. Ya, ketika sudah niat berkhidmat, kemudian kita mikir yang namanya perjuangan itu pasti ada pengorbanan, waktu, pikiran, tenaga, bahkan finansial. Karena kita niatnya untuk perjuangan, bahwa perjuangan itu perlu pengorbanan. Kalau nggak mau berkorban ya sudah di rumah aja, ngapain ngomong mau berjuang. Jadi harus selaras ya, harus selaras dengan apa yang kita inginkan. Nah, modal dasar untuk kemudian senang berorganisasi itu ya niatnya dulu diluruskan. Kalau niat kemudian berkhidmat, saya yakin yang di Danau Seluluk itu niatnya berkhidmat. Tidak ada yang kemudian pengen jadi gubernur misalkan ya. Hal yang seperti itu tuh bisa saja, tapi barangkali itu kemudian kita lihat dari sisi apanya, bonusnya. Dan Dasut misalkan ya, ikut Banser karena kebiasaan Banser itu komunikatif ya, dengan masyarakat enak, dengan warga masyarakat bisa ngomong ini, bisa apa sih namanya, bisa serawung kayak dan teguh ini kan, kayak kue ya dan ya. Ya barangkali kemudian selanjutnya itu karena sosok dan teguh itu dianggap mampu ya berkomunikasi dengan baik, kemudian seneng serawung, peduli dengan sesama, khususnya masyarakat yang ada di kampung sini misalkan. Kemudian direkomendasikan, wah itu Banser yang saat itu kayaknya cocok jadi kepala desa misalkan ya. Itu kan biar apa namanya, enggak masalah, itu bonusnya. Asalkan jangan kemudian mau nyalon kepala desa ikut Banser supaya nanti teman-teman. Nah, jadi niatnya yang diluruskan dulu. Insya Allah kita sama-sama tahu pada saat kaderisasi, pada saat kita ikut Diklatsar, DTD, apa yang kemudian disampaikan oleh tutor ya atau pemateri itu akan selalu menyampaikan apa yang didawuhkan Hadratus Syekh Kiai sama saya, bahwa siapa yang ngurusi NU, yang ngurusi NU loh ya, bukan yang jadi pengurus NU ya. Jadi enggak, ya meskipun pengurus, kalau ngurusi ya berarti ngurusi kan seperti itu. Siapa yang ngurusi NU, maka saya anggap sebagai santriku. Siapa yang menjadi santriku, insya Allah husnul khotimah, keluarganya kan seperti itu. Artinya apa? Kita hidup di dunia ini apa sih yang puncak tertinggi yang kita inginkan apa? Tentunya husnul khotimah itu kan. Kalau sudah husnul khotimah tidak ada lagi yang kemudian berharga. Karena biasanya husnul khotimah itu ketika kita akhir hayat, kita meninggal, kita kemudian berjumpa dengan Allah di akhir hayat kita di alam dunia. Itu satu. Yang kedua yang kemudian bisa menguatkan kita dan harus kita yakini ngendikone Kiai Haji Ridwan, bahwa siapa yang ngurusi NU, kalau sampean itu berkhidmat di NU, kalau sampean berjuang di NU, jangan pernah takut lapar. Kalau sampean ngurusi NU, jangan pernah takut lapar sampean karena ngurusi NU. Kalau sampai kelaparan, saya masih hidup, tagih ke saya. Tetapi ketika saya sudah meninggal, tagih di batu nisan saya. Aku nggak luar biasa. Jadi itu yang kemudian kita yakin seyakin-yakinnya hari ini jangan sampai bergeser sedikit pun apa yang sudah menjadi keyakinan kita. Wong NU itu yang luar biasa. Apa namanya, PKI lawan NU, siapa yang hancur? PKI-nya, ya kan? Kemudian penjajah ngurus apa namanya, mau menghancurkan NU, siapa yang hancur? Penjajah. Dan terakhir kemarin PPKM mau ngalahkan muktamar NU, PPKM-nya yang kalah kan seperti itu. Jadi segitu keramatnya kan? Iya begitu. Ya segitu keramatnya. Kemarin kan PPKM kemudian mau merubah jadwal NU, muktamar NU kan,
karena ada PPKM ketiga, muktamar itu jadi diundur atau dimajukan. Tapi karena yang dilawan NU, PPKM-nya yang kalah, akhirnya PPKM-nya nggak jadi kan seperti itu. Itu hal-hal yang kemudian kadang ya di NU kan kita kalau nggak guyon, kalau istilah Gus Durnya kan jok-jok lah ya, kita guyon-guyon. Orang guyon itu ya stres, guyon ngelawak ataupun jok itu, tapi ya tidak kemudian melenceng kan seperti itu, tidak kemudian bicara kotor. Karena dalam koridornya. Betul, masih dalam koridornya. Bahkan kemudian kadang kita mendapatkan cerita-cerita hikmah itu Pak Ustaz. Mungkin itu yang kita sampaikan untuk obrolan kita malam hari ini. Barangkali nanti kemudian bisa lebih gayeng lagi lah. Oke, dan teguh. Ya. Mungkin seperti itu dulu Ustaz. Enggak. Enggak. Sampai diminum, ini luar biasa ini. Saya biasanya kalau ngopi ada TS-nya, makanya ini ada. Oke pemirsa ya, jadi itu udah banyak disampaikan oleh beliau dari Sekretaris Wilayah GP Ansor Kalimantan Tengah, mulai dari perjalanan beliau sampai sini, silaturahmi sampai program-program yang sudah disampaikan oleh beliau. Untuk itu mudah-mudahan ya kita semua yang sudah disampaikan tadi, siapapun dari jajaran NU yang mau mengurusi NU, maka oleh beliau Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari akan diaku santrinya beliau ya. Dan siapapun yang sudah diaku santrinya beliau, insya Allah kalau suatu saat meninggal maka akan husnul khotimah bersama beliau. Amin. Dan perlu saya garis bawahi mungkin tanda kutip ya, karena sering saya sampaikan dalam pengajian-pengajian saya. Ini sebenarnya kata-kata guyon, tapi kalau kita cermati secara logika itu masuk akal ya. Jadi kalau Banser itu ya, kalau suatu saat meninggal itu masuk surganya, insya Allah itu lebih dulu Banser daripada kiai dan ya. Betul. Karena apa? Yang dikawal itu kiai. Ya. Ngecek duluan sebelum pintunya dibuka oleh penjaga pintu surga, itu yang dicek Banser dulu, karena yang dikawal kiai. Jadi untuk kiai masuk surga pasti bansernya masuk duluan ya itu. Tapi ada juga Ustaz, bansernya nggak mau masuk surga. Yang bagaimana itu Dan? Takut karena komandannya ada di surga. Di dunia ada saya disuruh pusat katanya nggak boleh di sana. Ya, itu sekali lagi jawab ya Ustaz ya. Ya inilah tradisi kita sebagai orang NU, itu nggak lekang dari yang namanya guyon ya, karena dari pendahulu kita memang tradisi kita tradisi guyon. Biar nggak sepaneng, jadi untuk kita berjuang pun bukan dengan pikiran yang sepaneng. Kalau kita berjuang dengan pikiran sepaneng, ujung-ujungnya nanti yang muncul pasti senjata dan ya. Teroris itu orang-orang sepaneng semua. Ngajinya mungkin ya sepaneng, akhirnya dia nggak bisa nelaah apa yang diajarkan oleh kiainya. Jadinya yaitu mungkin pemahaman yang mungkin ya dari kiainya nyampaikan seperti ini, karena pemahaman yang nggak sampai, akhirnya yaitu sepaneng lagi yang muncul kan. Sepaneng akhirnya yang muncul pemahaman radikal, dan itu yang saat ini dari jajaran NU, mulai dari GP Ansor ataupun dari jajaran-jajaran ke-NU-nya, itu yang kita backingi saat ini ya. Jadi untuk membackup dari garis-garis radikal. Pemirsa, saudara semua, itulah sekelumit yang bisa disampaikan oleh rekan-rekan kita dari jajaran Ansor Banser wilayah Kalimantan Tengah. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi, menjadi motivasi kita semua, sehingga siapapun yang mau bergabung di Nahdlatul Ulama atau baik di jajaran GP Ansor ataupun di Banom-Banom yang lain, nggak usah takut, nggak usah ragu. Itu yang sedikit yang sudah disampaikan. Silakan sebelum saya akhiri, like, subscribe, share, juga jangan lupa tekan loncengnya. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.